Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Segala kebaikan yang kita rasakan murni karunia ilahi. Segala keburukan yang menimpa kita murni karena kesalahan kita sendiri. Sehingga Allah Jalla Jalaluhu dalam segala perbuatannya Dia terpuji dan tersanjung. Meminta pertolongannya kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa yang senantiasa kita lakukan. Kemarin kita berbuat dosa. Hari ini dosa itu terulang kembali. Besok seperti itu. Tapi Allah At-Tawwabul Ghafur, Ar-Rahman Ar-Rahim, senantiasa membuka pintunya untuk kita kalau kita mau datang kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang tak henti-hentinya memerintahkan keburukan kepada kita. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Terkadang sholat pun kita tidak khusyuk. Bersedekah pun harus berperang dengan jiwa sendiri. Beramal soleh, bangun di malam hari, kita harus berantem menyuruh jiwa ini untuk mau berdiri meninggalkan adab ilahi. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Wa min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Keburukan amal kita yang sejatinya semua ingin, tapi kadangkala amalan yang dia lakukan dan akan berdampak keburukan dalam kehidupan dia fid dunya wa fil akhirah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, maka tiada satu pun yang dapat menyelamatkan dia dari kesesatan itu kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Rabbi wa salamuhu alaihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji tentang salah satu cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Husain yang penyebutan namanya mengingatkan kita dengan sebuah peristiwa yang besar. Dan keberadaan kita di bulan Muharram, kita sudah melewati hari Asyura.
Asyura itu mengingatkan kita ke sebuah kemenangan nyata. Allah di mana Nabi Musa alaihi salam atas musuhnya Fir'aun. Sejarah akan mencatat itu. Sepanjang tahun pun kita akan mengingat kemenangan Nabi Musa alaihi salam dengan berpuasa pada hari itu. Tapi ternyata pada hari itu pula, mau tidak mau, kita akan Nabi kita yang bernama Husain bin Ali. Subhanallah jemaah. Antum bisa bayangkan betapa mulianya dan terhormat Husain bin Ali. Siapa ayah? Batalul Islam. Awal man aslama minas sibyan. Subhanallah. Ayahnya adalah pahlawan yang dikenal oleh Islam. Yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan anak-anak. Yang tidur di atas ranjang Nabi alaihi salam pada malam hijrahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dia korbankan nyawanya demi menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah di tangannya ditaklukkan Khaybar. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhu. Besok aku akan berikan bendera ini, panji ini kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah kata Rasulnya cinta kepada dia. Malam hari ini sahabat ingin mereka yang menjadi manusia yang disebutkan tersebut. Esokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aina Ali ibn Abi Thalib, Amirul Mukminin, Al-Khalifah Ar-Rashid, yang tidak perlu kita bicarakan tentang keutamaannya bagaikan mentari di siang hari, yang semua orang bisa memandangnya kecuali orang-orang yang sakit matanya. Ibundanya Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termulia di antara wanita-wanita surga. Itu ibunya Husain. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Tangan ibundanya harus kasar demi untuk mempersiapkan makanan untuk Ali bin Abi Thalib dan untuk Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Saudaranya Hasan, Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, Sayyid yang termulia di antara pemuda-pemuda surga, itu Hasan bin Ali. Yang suatu hari Nabi alaihissalatu wasallam mendudukkan Hasan di pangkuannya lalu mengatakan, inna ibni hadha sayyid. Ini anakku ni sayyid, kata Nabi alaihi. Fala'alla Allah an yusliha bihi baina mataini minal muslimin. Semoga Allah mengislahkan, mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai. Itu saudaranya Husain. Kakeknya, siapa nama kakeknya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu man wati'at qadamuhu tsara. Kakeknya Husain ini manusia termula yang pernah
Manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Jiddahnya, neneknya. Siapa neneknya Husain? Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Wanita yang termulia di dunia ini di masanya adalah Maryam binti Imran, dan di masanya pula adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Jamaah, nasab yang seperti ini, keluarga yang seperti ini, apa tidak pantas bagi kita untuk mencintai mereka? Manusia-manusia yang dijamin masuk surga oleh Allah Jalla Jalla. Nabi kita alaihi salatu wassalam berpesan agar kita menjaga hak-hak keluarga beliau. Udzakirukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian dengan keluargaku, kata Nabi SAW. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka, aku tidak meminta kepada kalian balasan, ganjaran, enggak, kecuali agar kalian mencintai kerabat. Ya tentunya kerabat Nabi alaihissalatu wassalam yang lebih pantas untuk kita cintai. Siapa saja yang nasabnya bersambung kepada Nabi alaihissalatu wassalam, pantas dia untuk berbahagia. Mereka yang nasabnya bersambung kepada Hasan, kemudian Fatimah, kepada Husain, kemudian Muhammad, mereka pantas nikmat yang Allah berikan, dan kita diperintahkan untuk mencintai Allah. Kita cinta ke setiap muslim di berbagai penjuru dunia. Apapun bangsanya, apapun sukunya, kita cinta kepada mereka karena Allah. Dan kita cinta kepada keluarga Nabi dengan tambahan kecintaan yang berbeda. Kenapa? Karena mereka keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta karena Allah, yang artinya kita pun bisa benci karena Allah. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, bagaimanapun indahnya keturunan dia, bagaimanapun mulianya nasab dia, maka kita benci karena Allah. Kemaksiatan yang dia lakukan dan berkaitan dengan nasab kepada keluarga Nabi alaihi itu terjaga. Walaupun ada orang-orang yang mengaku nasabnya sampai kepada Nabi alaihi wasallam, tapi mereka adalah pembohong dan sejarah mencatat hal itu. Al-Fatimiyun yang pernah menguasai Mesir, yang berasal dari daerah Maroko sana, yang kemudian mereka mengaku keluarga Nabi alaihi wasallam. Tapi Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan bahwa mereka mengaku-ngaku belaka ingin memanfaatkan nasab itu untuk membuat manusia tunduk kepada mereka, padahal mereka bohong. Al-Qaramitah, Syiah Qaramitah Batiniyah, yang mengaku nasabnya sampai kepada Hasan, sampai kepada Husain, mereka pembohong. Dari mana kita tahu? Para ulama menjelaskan. Dan perbuatan mereka nyata. Kalau keturunan Nabi nggak mungkin kayak gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kapan dilahirkan Husain bin Ali bin Abi Thalib? Dia dilahirkan, Zubair mengatakan pada tanggal 5 Sya'ban tahun keempat Hijriah. Tanggal 5 Sya'ban
tahun keempat Hijriah. Ja'far As-Sadiq, cucunya Husain, menceritakan bainal Hasani wal Husain fil hamli tuhrun wahid. Antara Hasan dan Husain itu umurnya hanya satu masa suci. Berapa tahun bedanya ini? Setelah lahir Hasan, Fatimah nifas. Kemudian datang bulan satu kali. Kemudian hamil Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bisa digambarkan perjuangan ibunya Husain merawat Husain. Tidak punya pembantu. Suaminya tidak kaya raya. Dia harus merawat kedua putranya yang jarak umurnya hanya 1 tahun kira-kira. Tapi itu dilakukan. Dan pendidikan yang diberikan oleh Fatimah menjadikan Hasan dan Husain sebagai penerus yang melanjutkan perjuangan Islam ini. Ahibati fillah, Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada orang-orang yang ingin memancing di air keruh, yang ingin menjadikan peristiwa tewasnya, mati syahidnya pada tanggal 10 Muharram itu sebagai momentum untuk memecah umat Islam. Memecah belah antara para sahabat Nabi. Seakan-akan sahabat Nabi itu adalah oposisi buat keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka merajut cerita-cerita dusta. Mereka menceritakan bagaimana setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, Umar bin Khattab datang ke rumahnya Fatimah, diseret Fatimah, dipukul Fatimah sampai tulang rusuknya patah. Dan Ali nggak bisa berbuat apa-apa. Dusta. Yang engkau ceritakan bukan menjelekkan Umar bin Khattab, tapi menjelekkan Ali bin Abi Thalib. Kita ini orang biasa. Kalau ada seorang yang mau menyakitin istri kita, kita diam saja. Kita hanya menonton. Kita yang orang biasa. Bagaimana dengan Farisul Islam, Ali bin Abi Thalib? Mendiamkan itu terjadi dengan istrinya. Gak masuk akal jemaah. Tapi mereka bikin cerita yang untuk menjelekkan mereka sendiri. Lah, mereka saling mencintai di antara mereka. Bagaimana kecintaan Umar bin Khattab kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raihanataya minad dunya. Rawahul Bukhari. Hasan dan Husain ini adalah pengharum kehidupanku di dunia ini. Jadi kalau ada orang memegang bunga lalu menciumnya, yang dicium oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang membuat beliau lega, senang, adalah Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhum. Seringkali Nabi kita alaihi salatu wassalam memanjangkan sholatnya karena ada cucunya yang main kuda-kudaan. Beliau panjangkan sholat. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berceramah, nggak tahan beliau turun. Diambil tuh cucunya Hasan atau Husain radhiyallahu taala anhum. Dibawa sama Nabi alaihi wasallam. Dan suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Rawahu Tirmizi. Hasan dan Husain ini adalah yang termulia
di antara pemuda-pemuda surga. Ahibati fillah, apa yang seharusnya kita lakukan? Cinta kepada Hasan dan Husain. Secara fisik, Hasan itu separuh badannya ke atas mirip baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Husain secara fisik dari dadanya ke bawah dia mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benci sama Hasan dan Husain, maka keimanan kita diragukan. Kalau kita benci sama keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, maka keislaman kita ditanyakan. Nggak main-main jemaah. Kita kepada keluarga Nabi itu harus cinta. Cintanya karena keislaman mereka, karena mereka keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali bermain dengan Hasan dan Husain. Kadang-kadang diangkat tuh. Mereka bergantungan di tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ahabbani falyuhibba Husain." Barang siapa yang mengaku cinta kepada aku, maka dia harus mencintai Husain. Syarat kesempurnaan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah mencintai Husain. Wa fi riwayah, man ahabballah au ahabballahu man ahabba Husainan. Allah akan mencintai orang yang mencintai Husain. Jamaah rahimakumullah. Tapi kecintaan kita kepada Husain tidak membuat kita melampaui batasan sehingga mengangkat derajat Husain, bahkan menjadikannya sederajat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Na'udzubillah min dzalik. Ana melihat sendiri bagaimana wanita-wanita tua dari Irak atau dari Iran ketika tawaf di rumah Allah, kemudian terjadi himpitan dan mereka terdesak, sedangkan mereka di sebelah Baitullah, mereka teriak mengatakan, "Ya Husain, ya Husain, ya Husain." Subhanallah, aina rabbul alamin. Dia panggil Husain, enggak panggil Allah. Dan mereka katakan di kitab-kitab mereka dengan ceramah-ceramah orang-orang Syiah, yang mereka mengatakan mau panggil ya Allah, ya Ali, ya Fatimah, ya Husain, ya Hasan, semuanya sama. Na'udzubillah min dzalik. Dan ana mendengarkan sendiri. Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Suatu hari beliau salat, fa idza sajada wasaba al-Hasanu ala dhahrihi wa ala unuqihi. Hasan dan Husain, Hasan itu naik ke pundak Nabi, ke punggung Nabi, lalu dipegang leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengangkat pelan-pelan supaya mereka tidak jatuh. Dan berulang kali Hasan melakukan itu. Falamma qada salatahu qala ya Rasulullah. Setelah selesai salat, Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ra'ainak sana'ta bil Hasan syai'an ma ra'ainaka sana'tahu." Ya Rasulullah, kami yang kau lakukan terhadap Hasan ini kok kebangetan lah menurut mereka. Enggak kau lakukan di yang lainnya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Innahu raihanati minad dunya." Dia nih adalah penyejuk
pengharumanku di surga di dunia ini. Wa inna ibni hadza sayyid. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan anakku ini sayyid. Wa asallahu tabaraka wa ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Semoga Allah memperbaiki antara dua kelompok yang hendak bertikai. Itu Hasan. Husain memiliki pendapat yang berbeda dengan abangnya Hasan. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Hasan ketika Ali meninggal dunia. Siapa yang membunuh Ali, jemaah? Abdurrahman bin Muljim. Antum kalau melihat orang-orang sesat, ini yang namanya fitnatus syubuhat. Fitnah kerancuan dalam pemahaman agama. Itu berat sekali. Mereka melakukan tindakan mungkar, tapi beranggapan itu benar. Abdurrahman bin Muljim dengan dua temannya, dia bertiga. Mereka itu bermusyawarah. Mereka mengatakan nih ada 3 imam kesesatan. Kita harus habisi. Siapa? 3. Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As. Mereka bersepakat, kita sepakat. Kita bunuh 3 orang ini. Kapan pembunuhannya? Pada pagi hari tanggal 27 Ramadan. Mereka bikin kesepakatan. Subuh. Abdurrahman bin Muljim berangkat ke Kufah. Yang satu berangkat ke Mesir, yang satu berangkat ke Damaskus untuk menjalankan misi mereka. Muawiyah ditebas tapi nggak mati. Amr bin As ketika itu sakit, maka dia tuh seorang untuk mengimami dan mengajak orang sholat. Kharij yang dibunuh oleh mereka. Ali bin Abi Thalib dibunuh, dipukul oleh Abdurrahman bin Muljim, dan Abdurrahman bin Muljim gak lari. Kenapa dia gak lari? Karena dia beranggapan apa yang dia lakukan adalah suatu kebenaran. Ada apa? Aku takut, tangkap. Tewas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Digantikan oleh Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Sebelumnya sudah terjadi peperangan-peperangan. Perang Jamal terjadi. Kemudian perang Siffin terjadi. Hasan bin Ali melihat nggak boleh dilanjutkan hal yang seperti ini. Maka dia membuat kesepakatan dengan Muawiyah untuk menyerahkan tampuk jabatannya kepada Muawiyah. Selesai pertikaian. Dibuat perjanjian. Husain kurang pas sikap kakaknya. Tapi mau tidak mau dia harus nurut. Karena itulah yang sudah menjadi keputusan. Dan tahun itu dikenal dengan Amul Jama'ah. Tahun 40 Hijriah. Am persatuan. Sudah damai orang. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan di akhir hayatnya, dia melihat ada api dalam sekam. Ada orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan dia. Dan dia takut terjadi pertumpahan darah lagi. Maka dia berusaha untuk memilih Yazid bin Muawiyah menjadi penggantinya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia melihat kebanyakan tentara itu, pasukan yang ada, mereka lebih condong kepada Muawiyah. Sehingga melihat ini kekuatan lebih besar.
Padahal ada yang lebih berhak menjadi khalifah. Di situ ada sahabat Nabi, ada Husain, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair. Tapi itu ijtihad Muawiyah. Yazid. Setelah meninggalnya Muawiyah pada tahun 60 Hijriah, maka Yazid menjadi khalifah. Yazid mengirim utusan untuk mengambil baiat kepada penduduk Madinah dan Husain ada di Madinah. Husain pergi meninggalkan kota Madinah. Dia tidak ingin baiat kepada Yazid. Karena dia tahu ada yang lebih pantas menjadi khalifah daripada Yazid bin Muawiyah. Dan Yazid bukan sahabat. Sahabat masih ada pada waktu itu. Dan memang Husain lebih pantas untuk menjadi khalifah. Tapi pilihan jatuh kepada Yazid. Maka dia tidak mau berbaiat. Dia berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah datang surat. Ada banyak surat datang dari Kufah, tempat pemerintahan ayahandanya dahulu. Pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ibu kota Islam berpindah dari Madinah ke Kufah. Maka di sanalah banyak orang-orang yang mengaku mendukung Ali bin Abi Thalib, mendukung Husain. Mereka minta Husain datang ke sini. Kita akan baiat engkau untuk menghilangkan kezaliman, memerangi kemungkaran yang ada di sana. Akhirnya Husain tidak langsung berangkat. Husain kirim sepupunya yang bernama Muslim ibn Aqil ibn Abi Thalib. Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Agar mengambil baiat kepada penduduk Kufah sebelum datangnya Husain. Untuk memastikan jangan sampai terjadi pengkhianatan seperti yang terjadi dengan ayahnya, seperti yang terjadi dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya karena agak lama berita tidak datang dari Muslim bin Aqil, maka Husain bersiap diri untuk berangkat ke Kufah. Ketika mau berangkat ke Kufah, datang Abdullah bin Abbas, jangan berangkat. Jangan mau lagi engkau ditipu sama orang-orang Syiah yang ada di sana. Jangan. Tetap Husain melihat harus berangkat. Abdullah bin Umar ngasih nasihat, jangan berangkat. Kalau harus berangkat, jangan ke Kufah. Berangkat ke tempat lain. Jangan ke Irak. Cukup sudah ayahmu di sana. Apa yang terjadi dengan ayahmu di sana? Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib juga memberikan wasiat, jangan berangkat Husain, jangan. Tapi keinginan Husain untuk memberikan kontribusi yang baik buat umat ini membuat dia memilih untuk berangkat. Jabir bin Abdullah pun meminta kepada Husain untuk tidak berangkat. Akhirnya Husain tetap berangkat. Berangkat bersama dia keluarganya. Setiap lewat satu kampung ada yang ikut Husain nanti, ada yang ikut Husain. Tapi lama kelamaan pengikutnya hilang, meninggalkan Husain. Di tengah jalan ketika dekat dari Qadisiyah, dia berjumpa dengan Al-Hurr bin Yazid At-Tamimi yang baru saja berangkat dari Kufah, mengatakan kepada Husain, irji.
Fa inni lam ada' laka khalfi khairan. Kau pulang Husain. Aku tidak meninggalkan kebaikan di belakangku ini buat engkau. Tidak ada. Jangan ke Kufah. Jangan. Nggak ada kebaikan di sana. Dia berikan informasi bahwasanya Ubaidullah bin Ziyad yang ketika itu adalah gubernurnya Basrah dan Kufah telah membunuh Muslim bin Aqil. Jadi habis. Utusannya Husain sudah ketahuan. Orang-orang yang mendukung Husain karena takut dengan kekuatan penguasa, mereka mundur semuanya. Husain akhirnya ingin balik. Ya sudah kalau gitu. Tapi saudara-saudaranya Muslim bin Aqil memaksa Husain untuk melanjutkan. Wallahi la narji'. Enggak, kita enggak boleh pulang. Hatta na'khudha nasib bi tha'rina aw nuqta. Hatta nusiba bi tha'rina aw nuqta. Sudah, kita enggak boleh balik. Itu dibunuhnya Muslim bin Aqil atas dasar apa? Kita harus balas dendam nih. Selesaikan urusan ini. Atau kita yang bunuh. Akhirnya Husain berangkat. Sampai di sana penduduk Kufah gak ada. Yang ada hanya ada 45 orang yang berkuda dan 100 orang yang jalan kaki. Dan mungkin ada 70 dari keluarganya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadi kesepakatan. Husain bin Ali menawarkan kesepakatan dengan tentaranya Ubaidullah bin Ziyad yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Bersama mereka ada 4.000 pasukan. 4.000 pasukan berkuda. Kekuatan yang tidak seimbang. Nasihat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Ja'far benar. Mereka pengkhianat. Jangan datang. Husain memberikan penawaran kepada dia. Sudah. Biarkan aku pulang. Kata Husain. Tapi pasukan itu menolak. Ya sudah, kalau engkau menolak, aku pilihan lagi, aku berangkat ke Yazid. Datang ke sana. Mereka menolak. Yang ketiga, Husain udah biarkan aku berangkat ke perbatasan negeri Islam untuk berjihad di sana. Pasukan itu menolak. Akhirnya terjadi peperangan. Dan itu ketika perang jamaah, nggak ada yang berani mendekati Husain. Orang-orang itu tahu ini cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada yang menyebutkan bahwasanya Sinan bin Abi Sinan An-Nakh'i, dialah yang datang mendekati Husain dan membunuh Husain. Adapun Khawli ibn Yazid Al-Asbahi, dia yang memenggal kepalanya dan membawa kepalanya. Na'udzubillah min syarri haula. Mereka bunuh cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Yang seringkali Nabi cium itu cucunya. Ketika dibawa kepalanya Husain kepada Ubaidullah bin Ziyad, itu ada riwayat yang mengatakan dia ambil tongkat, disentuh hidungnya sama Ubaidullah bin Ziyad. Di situ ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, engkau tahu seringkali Nabi alaihi salatu wasallam mencium dia. Betapa miripnya dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berakhir dengan seperti ini. Wallahi jamaah.
peristiwa yang sangat mengharukan. Cucu Nabi alaihi salatu wassalam, sayyidu syababi ahli jannah, hewan mereka. Mana kecintaan? Siapa sebenarnya yang membunuh? Itu tentara yang 4.000? Buku-buku Syiah menyebutkan kitab Al-Ihtijaj. Di dalam kitab Al-Ihtijaj, ini bukunya orang Syiah, di jilid 2 halaman 32 disebutkan riwayat dari Al-Imam Zainal Abidin alaihi salam bahwa dia berkata kepada penduduk Kufah, hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi wada'tumuh wa a'taytumuhu min anfusikumul ahda wal mitsaq thumma qataltumuhu wa khadhaltumuhu bi ayyi 'ainin tanzuruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu lakum qataltum itrati wa antahaktum hurmati falastum min ummati. Ali ibn Husain ibn Ali, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin, dia mengatakan kepada penduduk Kufah, apakah kalian tahu, kalian ini yang menulis surat memanggil bapak yang ada di Madinah, kemudian ke Mekah kalian panggil dia supaya datang ke Kufah, kalian tipu dia, lalu kalian membuat perjanjian bahwa kalian akan menepati perjanjian itu, akan berjuang sampai titik darah penghabisan demi Husain. Kemudian kalian yang memerangi, karena kalian mensia-siakan dia, kalian meninggalkan dia dibunuh oleh orang-orang. Kata dia, bi ayyi ainin tanzuruna ila Rasulillah, dengan mata mana kalian nanti akan memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi berkata kepada kalian, kalian membunuh keluarga, kalian melampaui atau melanggar kehormatan-kehormatanku, kalian bukan dari umatku. Jadi kalau kita melihat yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, baca bukunya Syiah yang menceritakan kejadian ini, di situ akan ketahuan bahwa memang Husain berperang sendirian. Penduduk Kufah yang mereka mengaku Syi'atu Husain, Syi'atu Ali, mereka meninggalkan Husain dibunuh. Lalu sekarang setiap tanggal 10 Asyura mereka mengadakan acara ratapan atas kematian. Iya, memang antum yang membunuhnya. Pantas darah itu dikucurkan. Seharusnya dikucurkan untuk membela Husain. Sekarang dikucurkan hanya untuk dilihat oleh manusia. Dan setiap tahun mereka lakukan itu. Zainab bintu Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada penduduk Kufah, amma ba'd, dia tulis surat kepada penduduk Kufah. Ya ahlal Kufah, ya ahlal qatal wal ghadar wal khadal. Wahai penduduk Kufah, wahai orang-orang pengecut, wahai para pengkhianat, innama mathalukum kamathalil lati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kalian itu permisalnya seperti seorang yang menenun, setelah tenunnya jadi kemudian dilepas sama kalian. Hal fikum illa silf wal ajab wasyanaf wal kadhib atau ujub wasyanaf wal kadhib. Yang ada di kalian ini apa sih? Kalian punya sifat yang mulia itu apa? Pembohong, pengecut, ujub, berbangga diri.
Atabkuna ala akhi? Apakah kalian hendak menangisi saudaraku? Ajal fakku, tangislah kalian. Tangislah yang banyak. Wadhaku qalilan, sedikitlah kalian tertawa. Kenapa? Faqad tum bi ariha, kalian yang kena aibnya. Kalian. Wa inni wa anna turakhisuna qatla salili khatamin nubuwah. Gimana kalian menganggap murah dibunuhnya cucunya Nabi alaihi salatu wassalam? Kalian biarkan dibunuh. Wallahi jamaah. Jadi kalau kita berpikir tentang orang-orang yang mengadakan acara ma'tam, acara ratapan untuk Husain, kemudian dia tidak berpuasa pada tanggal 10 Muharram, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 Muharram. Lalu mereka mengadakan acara tersebut. Siapa sebenarnya yang membunuh Husain? Nah, ada kesalahan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang Husain, dia jelaskan tentang keutamaan Husain. Dia ceritakan tentang keburukan, kejahatan orang yang membunuh Husain. Kemudian dia ceritakan tentang Yazid bin Muawiyah, malikun minal muluk. Dia adalah raja dari raja-raja yang memiliki kebaikan dan memiliki keburukan. Jadi dia punya kesalahan. Dan ketika keluarganya Husain dibawa ke Damaskus dan berita dipenggalnya kepala Husain sampai kepada Yazid bin Muawiyah, Yazid dikatakan menangis di sana. Bukan itu yang aku inginkan. Maka dia melaknat komandan perang yang melakukan hal itu. Lalu keluarga Husain bertanya, apakah keluarga Nabi akan menjadi tawanan di sisimu? Kata Husain, lah. Katanya Yazid, lah. Dimasukkan ke keluarganya Yazid, dimuliakan di sana, kemudian dipulangkan ke kota Madinah. Namun Yazid tetap ada peran, karena dia tidak memberikan sanksi kepada yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada yang berpendapat bahwasanya yang dilakukan Husain adalah memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan pendapat ini pun tidak benar. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya pada akhirnya Husain itu menawarkan 3 pilihan kepada pasukan yang hadir pada waktu itu. Dia meminta untuk pergi ke Yazid. Sudah, biarkan aku pergi ke Yazid, berjumpa dengan Yazid. Atau pulang ke Madinah, atau yang ketiga berangkat untuk berjuang di perbatasan Islam. Ibn Taimiyah mengatakan, wa hadza law talabahu ahadun nas la wajaba ijabatuh. Andai kata ada seorang yang meminta, bukan Husain, orang biasa minta ketika dia hendak dibunuh, dia meminta 1 dari 3 hal, berjumpa dengan Yazid, atau berangkat ke perbatasan, atau pulang ke Madinah, wajib untuk dikabulkan permintaan itu. Bagaimana padahal yang meminta adalah Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala. Artinya Husain pada akhirnya tidak ingin peperangan terjadi. Maka kalau ada yang berpendapat bahwasanya Husain melakukan tindakan berontak kepada pemerintah yang sah, tidak. Dan sejatinya Husain tidak berbaiat. Dan jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Tapi riwayat ini
Didhaifkan oleh sebagian ulama dan dihasankan oleh sebagian. Abu Umamah meriwayatkan bahwa salah satu istri Nabi atau Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada salah satu atau berkata kepada Fatimah, la tubku hadha, jangan dibikin nangis Husain ini, fa innahu kana yu'zini, kalau Husain nangis itu aku sedih. Itu disebutkan oleh Al-Imam Dzahabi dalam kitab. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Ummu Salamah. Jibril datang. Ingat, hadis ini diperselisihkan kesahihan. Ana sampaikan karena mungkin kita akan dengar dari seorang ustaz menceritakan hadis ini. Jibril datang, lalu Nabi alaihissalatu berpesan kepada Ummu Salamah, la tadi ahadan yadkhul, jangan biarkan satu orang pun masuk. Nabi sedang berdoa dengan Jibril. Faja'a Husain fabaka. Kemudian datang Husain nangis. Tadi pesannya jangan bikin Husain nangis. Husain datang mau masuk, nggak boleh masuk nangis. Karena ingat pesan Nabi SAW, jangan bikin Husain nangis, akhirnya dibiarkan masuk. Fakhallathu yadkhul fadakhala hatta jalasa fi hijri Rasulillah SAW. Husain yang masih kecil. Ingat, Husain lahir tahun 4 Hijriah. Berarti dia ditinggal mati oleh Nabi SAW umurnya 6 tahun. Masuk duduk di pangkuan Nabi SAW. Faqala Jibril. Lalu Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummataka sataqtulu. Umatmu akan membunuh dia. Membunuh Husain. Yaqtulunahu wa hum mu'minun. Mereka membunuhnya sedangkan mereka orang-orang beriman. Artinya membunuh itu orang Islam. Qalana. Jibril mengatakan, wa arahu turbatahu. Lalu Jibril menunjukkan tanah tempat dibunuhnya Husain. Kita tahu orang-orang Syiah kalau sholat mereka sujud di atas turbatu Karbala. Husain tewas pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Banyak cerita yang dibuat, yang dibikin oleh orang-orang Syiah, yang mereka mengatakan pada hari kematiannya Husain tidak ada satu tempat pun di Karbala, di bawah batu pun ketika dibuka kecuali merah darahnya Husain. Langit pun pada waktu itu memerah. Jamaah, jelas kematian Husain itu membuat kita sedih. Dan kita benci kepada pembunuh Husain, iya. Tapi tidak membuat kita kemudian melampaui syariat Allah. Kita lanjut. Perjuangan Husain harus terus dilanjutkan. Menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Tidak menangis-nangis seperti itu. Kalau memang kita harus menangis meratapi, yang lebih pantas untuk diratapi kematiannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pernahkah kita mengadakan hari ratapan atas kematian Nabi Alaihi Wasallam? Tidak. Tapi itulah orang-orang Syiah. Nah, man sayu'adz? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
Ahibati fillah, pada suatu hari datang seorang kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia bertanya tentang hukumnya darah nyamuk. Tentang hukumnya darah nyamuk. Lalu Abdullah bin Umar bertanya kepada dia, "Mimman anta?" Kamu dari penduduk mana? Faqala min ahli al-Iraq. Aku dari penduduk Irak. Kata Abdullah bin Umar mengatakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Undur ila hadza." Kau lihat kepada dia nih. "Yas'aluni an damil ba'ul." Nih orang Irak datang tanya tentang hukumnya darah nyamuk. Wa qad qatalu ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka sudah membunuh cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan huma raihanataya minad dunya. Subhanallah. Jadi kalau kita bicara Husain, siapa yang jawab atas kematian Husain? Mereka, orang-orang Syiah. As-Sayyid Muhsin Al-Amin dalam kitabnya A'yanus Syiah di jilid 1 halaman 34, dia mengatakan baya al-Husain 20,000 min ahli al-Iraq, telah membaiat Husain sebanyak 20.000 orang. Ingat, ketika Husain sampai sana, yang tersisa hanya 45 penunggang kuda dan 100 pejalan kaki. Jumlah musuhnya berapa? 40 orang. Pasukan yang dikirim oleh Abdullah bin Ziyad. Padahal yang sudah berbaiat kepada Husain 20,000 min ahli al-Iraq. Ghadaru bihi wa kharaju alaihi wa bai'atuhu fi a'naqihim wa qatalu. Mereka itu berkhianat kepada Husain dan mereka malah hendak membunuh Husain padahal mereka telah membaiat Husain. Mereka membunuh dalam kondisi mereka telah membaiat Husain. Makanya kalau kata Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang Irak ini, engkau bertanya tentang darahnya nyamuk, sedangkan kalian membunuh cucunya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan biasa Murtadha al-Mutahhir, salah satu ulama Syiah, dalam kitabnya Al-Malhama Al-Husainiyah, di halaman 129 jilid pertama, dia mengatakan wala raiba annal Kufah kanu min syi'ati Ali. Tidak diragukan bahwa orang-orang Kufah itu adalah termasuk golongan yang membela Ali bin Abi Thalib. Wa annal ladzina qatalul Imam Al-Husain hum syi'atuh. Dan yang sebenarnya membunuh Imam Husain adalah golongannya sendiri. Karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Kemudian dia mengatakan fanahnu sabaqa an athbatna anna hadhihi al-qissah muhimmah min hadhihi an-nahiyah. Kata Murtadha al-Mutahhiri ketika menjelaskan, kita udah sepakat nih bahwa kisah ini harus buka-buka. Ini penting untuk diketahui supaya ketahuan siapa yang salah. Waqulna aidan, dan kita sudah tetapkan anna maqtal al-Husain ala yadil muslimin, bahwasanya terbunuhnya Husain, tewasnya Husain itu di tangan orang-orang Islam Syiah. Bahkan yang membunuh itu adalah orang-orang Syiah ba'da mudhi 50 aman faqat min wafatin Nabi
sallallahu alaihi wasallam la amrun muhayyirun wa lughzun ajib wa mulfitun lil ghayah. Kata dia, itu kejadian setelah 50 tahun dari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal alaihi salatu tahun 11 Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal. Dan Husain terbunuh tahun 61 Hijriah pada tanggal 10 Muharram. Kata pengarang Syiah ini mengatakan ini perkara yang benar-benar membingungkan kita. Sebuah teka-teki yang perlu dicari solusi. Tapi itulah kejadian. Tugas kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Fatimah binti Muhammadin, mencintai anak keturunannya, mencintai cucu-cucu mereka lebih daripada kecintaan kita kepada manusia biasa. Kecintaan itu dibangun atas kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kecintaan kita kepada Allah. Tapi apabila ada kemaksiatan yang dilakukan, maka kecintaan itu berubah menjadi kebencian karena Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita ketika berbicara tentang hal ini tidak perlu turut serta. Mungkin ada sahabat pada waktu peristiwa itu, kenapa mereka kok nggak belain? Kenapa mereka kok nggak ikut turun pada waktu kejadian itu? Peristiwa dibunuhnya Utsman bin Affan. Ada mungkin yang menyalahkan Ali bin Abi Thalib. Ada yang menyalahkan Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu dikirim oleh Ali bin Abi Thalib untuk belain Utsman bin Affan. Tapi Utsman yang tidak ingin ada darah yang dikucurkan gara-gara dia, disuruh pulang anaknya sahabat. Peristiwa yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah, peristiwa yang terjadi antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengan Talha bin Ubaidillah, dengan Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Itu Zubair bin Awam, ketika fitnah perang terjadi, pulang Zubair. Dia melihat udah nggak bisa dilanjutkan. Ketika pulang dia dibunuh dari belakang. Yang membunuhnya itu dibawa pedangnya Zubair untuk memberikan kabar gembira kepada Ali bin Abi Thalib. Dilihat sama Ali bin Abi Thalib, yang dipegang itu pedangnya Zubair. Orang ini mau minta masuk untuk menyumpai Ali untuk memberikan kabar gembira dia telah membunuh Zubair. Ali ketika melihat pedang itu, lah lama betapa seringnya pedang ini menyelamatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada di tangan orang yang membunuh Zubair. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada penjaga tendanya, mengatakan Bashir, sampaikan kepada dia bahwa Nabi SAW mengatakan Bashir qatila ibn Safiyah bin nar. Berikan kabar gembira kepada yang membunuh putranya Safiyah masuk neraka. Ada peristiwa-peristiwa fitnah yang terjadi. Tugas kita menjaga lisan kita dan berhusnudzon kepada para sahabat Nabi. Apa yang terjadi di sana? Mereka manusia biasa, mungkin ada kesalahan, tapi kebaikan mereka jauh lebih banyak. Sehingga dengan kebaikan yang banyak itu, tidak ada kesalahan mereka. Abu Bakar pernah ribut sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid bin Walid pernah melakukan kesalahan. Ali bin Abi Thalib pernah ada keributan sama sahabat lainnya. Jaga lisan kita. Lanjutkan perjuangan mereka. Untuk terus mengajak umat manusia kepada Allah. Mencintai keluarga Nabi. Mencintai para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sampai kita ikut mencela, mencaci maki yang tidak seharusnya kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin cerita tentang Husain tidak terlalu banyak. Karena dia senantiasa mengikuti ayahandanya Ali bin Abi Thalib. Mengikuti saudaranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi dia telah meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dari ayahnya dia meriwayatkan hadis radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan yang sudah ditulis,
Silahkan dikirim ke depan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya tentang mencintai dan membenci karena Allah. Mohon penjelasan dan bagaimana aplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari agar saya dapat mencintai dan membenci karena Allah. Wallahi jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat atau pegangan seperti ini nih, yang paling kuat itu adalah mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Kebanyakan manusia berkumpul bukan karena Allah, karena maslahat. Berteman bukan karena takwa, tapi karena keuntungan dunia. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi, bapak sama anak, suami dengan istri, teman dengan temannya, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang membangun cintanya dikarenakan takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Orang-orang yang bertakwa. Bagaimana aplikasi cinta karena Allah, benci karena Allah? Engkau mencintai seseorang, kenal nggak kenal, melihat orang itu bertakwa kepada Allah, engkau cinta. Sekarang orang mencintai karena partai, cinta karena ormas, cinta karena golongan, cinta karena kelompok. Itu merusak persaudaraan Islam. Ada orang karena satu partai cinta walaupun nggak sholat. Dari partai lain padahal sholat taat. Aduh, na'udzubillah. Kenapa? Beda partai kita. Astagfirullah. Jadi tatkala engkau melihat orang taat kepada Allah, datang ke masjid, pulang dari masjid, lihat di shaf pertama orang itu, engkau harus cinta, ya Allah. Dan ketika engkau cinta, datang ke orang itu, datang kasih tahu dia, inni uhibbuka billah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari lewat, beliau lagi duduk sama beberapa sahabat, ada satu yang lewat. Kemudian satu di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuhu fillah. Aku cinta dia itu karena Allah. Lalu Nabi bertanya, sallallahu alaihi wasallam, hal a'lamtahu? Apakah engkau sudah kasih tahu dia? Belum, kasih tahu dia. Akhirnya dia kejar ngasih tahu dia karena cinta, karena Allah Jalla Jalaluhu. Jadi aplikasinya, engkau akan menolong orang itu karena Allah. Ketika ada orang yang ngomongin kejelekan orang itu, engkau akan belain tuh orang. La ya habibi, ittaqillah. Engkau jangan ribain dia, makan bangkai saudara kita. Itu cinta. Tapi kalau engkau ikut ribain dia, berarti engkau bukan karena Allah mencintai. Benci karena Allah. Kita punya teman sekelas, teman baik, karena melakukan kemaksiatan, benci dia. Bencinya karena Allah. Dan ini berat ya. Seorang hamba itu baru akan merasakan nikmatnya beriman. Salah satunya ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada saudaranya. Kecintaan dia itu hanya karena Allah. Antum bisa lihat para sahabat Nabi, subhanallah. Mereka siap memberikan makanan yang dia miliki untuk tamunya. Mereka siap berbagi dengan sahabat-sahabat lainnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka susah. Nih kalau kita bicara cinta karena Allah, kita dengar nih saudara kita di Lombok sedang kesusahan. Apa yang antum lakukan?
Antum pernah mendoakan mereka? Ada anak-anak kecil yang mengeluarkan celengannya, jemaah. Dia bilang sama bapaknya, ayah, buat mereka ayah. Apakah anak kecil ini kenal sama orang-orang Lombok? Wallahi mereka nggak pernah kenal. Tapi mereka tahu ada tali yang menyatukan mereka. Itu Allah. Kecintaan karena Allah. Jadi aplikasinya itu jemaah. Orang ini ketaatannya 50%, yang ini 70%. Kecintaan kita harus lebih kepada fulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Nah, ini ada yang mau nikah. Anak saya mau menikah Ahad depan. Tolong Ustadz yang isi khutbah nikah. Masya Allah. Masya Allah. Jika berhalangan tolong kasih 1-2 patah kata Ustadz untuk doa dan ucapan. Ya, ana doakan barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair, ya, semoga dikumpulkan dalam kebaikan. Dan orang-orang yang menikah, kalau punya anak nanti jangan lupa dikasih nama Husain. Nah, hari ini kita bicara Husain. Antum jangan takut ngasih nama anaknya Husain. Saya takut dikirain orang Syiah nanti. Ya Allah, ada Husain, cucunya Nabi SAW. Gak ada urusan sama mereka. Ustaz, gimana caranya agar akhlak kita berubah jadi lebih baik dari sebelumnya? Antum baca sejarah. Baca sejarahnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Baca sejarahnya para sahabat Nabi. Supaya kita bisa mengikuti mereka. Akhlak mereka, perilaku mereka. Kalau teori mudah. Kita tuh perlu contoh. Kenapa yang terjadi di dunia sekarang ini banyak idola-idola yang dibuat? Memang dibikin oleh media supaya dia menjadi idola. Kebanyakan manusia itu mengidolakan siapa? Siapa jemaah? Ana pernah sebutkan di sini bahwasanya para ustadz itu followernya berapa sih? Berapa followernya Ustaz? 5.000, 200.000, 500.000, 1 juta, 5 juta. Followernya artis itu 125 juta. Kenapa terjadi? Hati-hati. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Maka untuk memperbaiki akhlak, salah satunya adalah baca sejarah. Antum baca tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tentang Umar bin Khattab, tentang Utsman bin Affan, tentang Ali bin Abi Thalib, sehingga tertarik hati untuk seperti mereka. Tapi kalau yang ditonton bola, kira-kira akhlak siapa? Ya akhlaknya seperti pemain bola, pencolotan. Loncat sana, loncat sini. Maka untuk memperbaiki akhlak, salah satunya tadi, yang kedua, berdoa minta sama Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni say'al akhlaq, la yasrifu anni say'aha illa anta. Labbaik wa sa'daik, wal khairu kulluhu fi yadaik, wasyarru laysa ilaik, ana bika wa ilaik. Itu doa Nabi baca sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca, ya Allah, aku minta diberi petunjuk kepada akhlak yang paling baik. Antum pernah nggak baca doa itu? Nabi ini akhlaknya udah paling baik masih doa. Kita yang akhlaknya nggak karu-karuan, nggak pernah doa. Doa Ustaz. Benar ya tuh. Minta apa? Minta rezeki. Cuma ini minta rezeki, minta sehat, minta sukses.
Selalu itu yang dipintakan. Nabi minta akhlak. Wallahi jamaah. Kalau nggak ada akhlak, walaupun antum ngaji di masjid 2000 kali, tapi antum tidak berakhlak mulia, yang paling berat di timbangan itu akhlak yang mulia. Maka perbaiki akhlak kita. Saya mau tanya, apakah dalam Islam ada olahraga yang tidak diperbolehkan? Haram. Jika memang ada, olahraga apa itu, Ustaz? Dan kenapa? Hukum asalnya olahraga boleh. Antum mau olahraga apa saja boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tapi olahraga itu tetap harus ada aturan. Seperti tinju. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang memukul wajah. Dilarang. Makanya kalau kita lihat pencak silat itu nggak boleh mukul, nggak mau, Ustaz. Ada yang nemenin di sana. Tapi anak tundukkan pandangan, Ustaz. Nggak boleh. Nanti kalau di sana berenang, enggak. Berenang itu boleh, tapi tempatnya harus tahu. Jadi kalau ada kolam renang yang khusus laki-laki, fadhil. Anda mendengar ceramah beberapa ustaz. Urusan diterimanya ibadah, itu terserah Allah. Kita kerjakan saja perintahnya. Urusan diterima atau tidaknya ibadah, sudah Allah dan Rasulnya ajarkan. Tinggal kita saja yang dituntut untuk mempelajarinya. Mana perkataan tersebut yang benar? Urusan diterimanya ibadah itu terserah Allah. Kita kerjakan saja perintahnya. Ini satu perkataan. Perkataan kedua, urusan diterima atau tidaknya ibadah sudah Allah dan Rasulnya ajarkan. Tinggal kita saja yang dituntut untuk mempelajarinya. Mana perkataan tersebut yang benar? Dua-duanya benar. Nggak ada yang salah. Urusan diterima ibadah itu terserah Allah, betul terserah Allah. Tugas kita kerjakan perintahnya. Kerjakan perintahnya ini artinya kita harus tahu Allah suruh kita ikhlas. Ya antum harus ikhlas. Bukan cuma asal sholat. Ada orang yang penting anak sholat. Jangan. Ada orang sholat masuk neraka. Allah katakan fawailul lil musallin. Jangan asal sholat. Yang penting anak sholat. Lah. Ada orang yang mengatakan jangan suka bicara orang ini sholat, benar atau tidak sholat. Yang nggak benar itu orang yang tidak sholat. Sudah yang kita bicarakan bagaimana ngajak orang sholat. Yang sholat pun ada yang masuk neraka. Jadi kita harus peduli memperbaiki amalan kita. Supaya diterima. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tuh hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Oh seperti itu. Tahu nih kita. Jadi kalau yang kedua mengatakan urusan diterima atau tidaknya ibadah sudah Allah dan Rasulnya ajarkan. Iya. Tinggal kita mempelajari dan mengamalkan. Artinya perintahnya Allah perintahkan kepada kita supaya amalan kita diterima. Nabi Ibrahim berdoa selesai membangun Ka'bah. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terima dari kami ya Allah. Berarti diajarkan kalau habis beramal minta supaya diterima amalannya. Bukan asal beramal. Ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, mereka lalai salatnya, riya salatnya. Wallahi jemaah. Maka seperti itu wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana kalau suami selingkuh dan berzina? Apakah ini termasuk ujian bagi saya?
apakah saya harus bercerai atau bertahan? Syukran wa jazakumullah khair. Wallahi jamaah, tanda-tanda kiamat itu semakin kita lihat. Tanda-tanda azab Allah itu akan turun, itu kita melihat. Nampaknya perzinaan. Wallahi anak-anak SMP sudah berzina. SD berzina. SMA berzina. Dan mereka melakukan itu bahkan ditebarkan sama mereka. Perzinaan mereka. Maka apabila hal ini dibiarkan, kita mengundang azab Allah turun. Jangan dipikir kalau azab Allah turun itu yang kena cuma pelaku dosa. Jangan. Bayi pun terkena. Binatang-binatang pun terkena. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada azab yang kalau turun tidak hanya menimpa pelaku kezaliman saja. Semuanya dapat. Maka seorang istri yang benar-benar tahu suaminya berzina, maka tugas dia adalah mendudukkan suaminya. Afwan bang, anak ingin ngomong. Kalau informasinya benar. Tapi jangan sampai informasinya adalah hoax. Bohong. Dan seorang istri hendaklah dia menjadikan suaminya itu ketika di dalam rumah, ini suamiku. Ketika keluar ya sudah, dia jadi milik orang banyak. Dia bekerja macam-macam, pulang. Artinya nggak boleh seorang istri itu memata-matai suaminya. Maka tugas dia adalah menerima suami. Tapi kalau benar informasi yang dia dapatkan, suaminya berzina, selingkuh. Berzina ini artinya jamaah sudah melakukan hubungan suami istri. Maka tugas dia ngobrol sama suaminya. Suaminya manusia biasa. Kalau dia mengakui kesalahannya, alhamdulillah. Kalau dia tidak mengakui, enggak, aku tidak melakukan itu, dan benar dia tidak melakukannya, alhamdulillah. Tugas itu istri memperbaiki suaminya, menjaga suaminya. Kadangkala penyebab perzinaan itu apa? Selalu ribut di dalam rumah. Ada suami yang kalau sampai rumah dia nggak tahan di rumah. Sampai ada yang cerita, Ustaz, terus terang Ustaz, anak ini pulang ke rumah kalau istri anak sudah tidur. Kenapa? Kalau anak pulang habis kerja Ustaz, itu berantem aja Ustaz. Akhirnya anak kesian sama anak-anak suaminya ini. Karena ada wanita-wanita yang terlalu banyak kosakatanya. Jadi suami datang ditanya, dari mana bang? Dari sini. Sama siapa? Sama fulan. Terus kemana abang? Oh, iya. Ngobrolin apa tadi? Jadi seharusnya suami ini memang bawa rekaman jam. Pulang laporan sama istrinya. Ini hasil perjalanan tadi, kalau mungkin mau dilihat. Ada yang seperti itu. Jadi kadang-kala para wanita harus tahu, ada lelaki yang akhirnya suntuk jemaah. Pelengan oleh bini nggak gitu. Tak teromole aja. Itu kadang-kala terjadi. Maka istri harus tahu, oh mungkin penyebabnya di anak. Dia berusaha untuk melayani suaminya dengan baik ya. Memperbaiki suaminya, pelayanan diperbaikin. Suaminya pulang, dibukakan pintu. Gak ditanya datang dari mana. Nih, para wanita, mulai hari ini kalau suaminya pulang jangan ditanya dari mana. Tapi ditanya apa? Mau apa? Bukan dari mana. Bapak-bapak setuju nggak? Oh, setuju bapak. Memang kalau ditanya dari mana, ini seakan-akan pertanyaan, ada yang pertanyaannya jemaah seperti pegawai pajak pertanyaannya. Tadi beli apa aja bang? Jangan tanyakan bang mau apa?
Mau yang panas apa yang dingin, udah siap semuanya. Kalau enggak, aku capek, ya abang duduk sini, aku pijat. Ambilkan air hangat, cuci kakinya, Allahu Akbar. Itu suami nggak kepingin kerja aja. Bukan nggak kepingin pulang, kalau nggak kepingin kerja dia udah di rumah aja, selesai sudah. Kalau di tempat kerja dia kepingin pulang. Maka usahakan memberikan pelayanan, tapi kalau suaminya seperti ini, udah berusaha memberikan pelayanan yang baik, didoain ya, dikasih nasihat nggak bisa, maka perceraian kadang-kala menjadi solusi. Tapi perlu mungkin ada pihak ketiga yang masuk untuk memperbaiki, bukan untuk merusak rumah tangga. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, bagaimana caranya agar bisa ikhlas melepaskan seseorang yang kita cintai? Ini merenges ini jamaah pertanyaannya. Setelah tahu bahwa dia bukan yang terbaik buat kita, dan agar kita tidak sedih atau takut kehilangan setelah melepaskan dia. Wallahi jamaah, ketahuilah bahwa Allah menguji kita dalam kehidupan ini. Ujian terbesar bagi lelaki adalah wanita. Sehingga diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan, menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu perintah Allah. Peristiwa seperti ini, kadang-kala ada orang yang jatuh cinta sama seseorang gara-gara matanya. Dan ternyata yang dia cintai tidak bisa dia miliki. Dan ketahuilah dalam kehidupan ini, kalau cinta kita karena Allah, kita cinta kepada fulana. Fulana ini ustaz, hafidhah lil Quran, taat sama orang tuanya, berbakti sama orang tuanya. Wallahi ana mencintai dia karena Allah. Ketika dia menikah tidak dengan antum, antum tetap cinta sama dia. Karena mencintai tidak harus memiliki. Kalau cintanya karena Allah. Bahkan antum bahagia dia menikah dengan lelaki yang mungkin lebih baik dari diri antum. Lebih pantas dia dapat perempuan itu daripada dapat anak yang kayak gini. Dan kecintaan itu yang akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kecintaan syahwat, akhirnya yang ada kutunggu jandamu. Itu kalau cinta karena syahwat. Kita harus cinta karena Allah. Seperti itu. Bagaimana sekarang mengobati? Memang penyakit isyik jemaah itu berbahaya sekali. Kalau enggak nanti seperti Majnun Laila. Majnun Laila itu nyiumin tembok tempatnya pemukimannya Laila. Laila pernah tinggal di situ, kemudian dia pergi. Dia mengatakan uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana ad-diyara. Ketika dikatakan Majnun, ente ciumin tembok. Majnun, kata dia, aku cium tembok yang ini dan tembok yang itu. Bukan karena aku cinta sama tembok ini, tapi aku cinta dengan yang pernah tinggal di tempat ini. Itu Majnun. Itu orang gila kayak gitu. Karena penyakit isyik. Maka hati-hati. Maka antum minta kepada Allah ganti yang lebih baik. Dan semoga Allah memberikan yang terbaik buat antum dan buat dia. Selesai. Dan hati-hati. Kadangkala ini banyak penyakit jamaah, cinta lama bersemi kembali. Ini dengan adanya Facebook sekarang, medsos ya, banyak terjadi perceraian gara-gara si fulan ketemu mantan pacarnya dulu di Facebook sana.
Atau si fulana ketemu, rusak jemaah. Makanya Allah ini benar-benar menjaga hubungan. Nggak boleh berduaan dengan. Ada banyak aturan diberikan demi menjaga supaya antum nggak sakit hati. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini banyak pertanyaan yang panjang penjelasannya. Apa syarat doa tertolak? Pertanyaannya salah ini jemaah. Apa syarat doa diterima? Syarat doa ditolak. Maka nggak ana jawab karena pertanyaannya salah. Ana nggak tahu syarat doa. Kalau syarat doa diterima, ana tahu. Syarat doa ditolak ini Allahu Akbar. Syarat doa diterima, ikhlas, yakin, tidak putus asa, tidak berisi dosa, kemudian tidak makan yang haram. Tidak terburu-buru, tergesa-gesa. Ada orang yang tergesa-gesa minta anak. Ya Allah, minta anak ya Allah, minta anak ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Lalu cerita, Ustaz, anak sudah 7 tahun nggak punya anak, Ustaz. Berhenti dia doa itu. Doa seperti doanya Nabi Zakaria. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku ini sudah tulangnya udah lemah, rambutnya udah beruban ya Allah, tapi aku nggak pernah merasa sengsara berdoa kepadamu ya Allah. Umurnya 100 tahun tetap berdoa minta anak, nggak pernah putus asa jemaah. Kita kadang-kala orang kalau sudah umur 50 tahun berhenti berdoa minta anak. Kenapa? Antum berarti nggak yakin sama Allah. Mungkinkah seorang wanita punya anak umur 50 tahun jemaah? Mungkin apa tidak? Mungkin. Lalu kenapa antum berhenti berdoa? Nah, Masya Allah. Ada yang tanya hukum GoFood ini jemaah. GoFood ini masih diperbincangkan jemaah karena ditakutkan ada unsur-unsur yang belum jelas di sana. Dan sudah dimusyawarahkan oleh para ustadz. Semoga nanti keluar fatwa tentang hal itu. Apakah termasuk sifat kemunafikan jika seorang melakukan kemaksiatan dan dia bertobat dan dia melakukan kemaksiatan lagi? Jamaah, hadza huwal insan. Berbuat dosa, tobat. Berbuat dosa, tobat lagi. Asalkan tobat dia penuh persyaratannya, ada masalah. Syaratnya tobat itu yang pertama, meninggalkan, menyesali, dan berazam untuk tidak mengulangi. Kalau tobatnya, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, mohon ampun, ya Allah, hamba tidak akan mengulangi lagi, ya Allah. Tapi dalam hati kecil, lakun insyaAllah. Jadi antum nggak benar tobatnya. Tapi kalau tobat yang penuh persyaratannya, antum jaga diri antum. Antum berusaha meninggalkan itu dosa. Tapi satu saat ketika iman lemah, antum terjebak dosa lagi, kembali lagi kepada Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Rahmat Allah itu luas. Tapi menuntut kita untuk benar-benar bertobat. Taubatan nasuha. Hadza wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir mungkin jamaah. Oh, pertanyaan yang sama dengan yang tadi. InsyaAllah kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang. Jadi ada hal-hal yang memang perlu pembahasan cukup panjang. Semoga kita bisa membahasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.